Wa kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu kan sedekah. Nabi Ibrahim berbuat baik ya. Nah, kalau meninggalkan Hajar dan anaknya kan perintah Allah. Ya. Namun yang lahir adalah sebuah pemahaman ya, pondasi akidah tauhid yang luar biasa. Lalu ketawakalan kepada Allah, dan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Tapi berikhtiar juga Hajar yang disebut sa'i hari ini ya, Safa Marwah, lalu dapatlah air Zam-Zam. Kemudian kemandirian. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yomek TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali di podcast Yomek TV. Kali ini tamu guru kita, Abi Yudi. Masya Allah. Assalamualaikum Abi Yudi. Om Dede berkah. Alhamdulillah. Berkah Riomek. Amin ya Rabbal. Berkah. Amin ya Rabbal. Insyaallah. Kita ini bulan masuk Idul Adha ya? Iya. Sekarang tanggal 7 Zulhijjah. Kita apa kira-kira itu tema yang tepat tuh Abi Yudi? Iya. Bagus ya. Karena mau dekat Idul Adha, tema yang bagus ya belajar kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahu Akbar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau disebutkan kan dalam sholat kita. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Semua orang sholat sebutkan dua nama yang hebat ini. Mereka adalah ayah yang terbaik, ya, suami yang terbaik bagi keluarganya ya, Masya Allah, dan bagi umat. Amin. Tema yang terbaik kita bahas tentang generasi wakif ya. Generasi wakif. Karena sebelum podcast ini tadi Om Dede tanya berapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Ada orang tua yang telah mewakafkan ya menjadi masjid, kemudian digugat sama anaknya. Nah ini kan sedih sekali gitu. Sangat sedih. Nah kalau Ka'bah yang kita lihat hari ini, Hijir Ismail gitu, itu Mufti Saudi memutuskan itu adalah wakafnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allah. Jadi keluarga ini keluarga yang mengamalkan nilai-nilai kedermawanan ya. Keluarga ini adalah keluarga yang ahli sedekah. Keluarga ini adalah keluarga yang memang berbuat baik. Wa kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu kan sedekah. Nabi Ibrahim berbuat baik ya. Nah, kalau meninggalkan Hajar dan anaknya kan perintah Allah. Ya. Namun yang lahir adalah sebuah pemahaman ya, pondasi akidah tauhid yang luar biasa. Lalu ketawakalan kepada Allah, dan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Tapi berikhtiar juga Hajar yang disebut sa'i hari ini ya, Safa Marwah, lalu dapatlah air Zam-Zam. Kemudian kemandirian. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, jadi keteladanan dari Nabi Ibrahim ini harus terwujud hari ini Om Dede. Alhamdulillah nih di Riomek ini satu channel yang mengedukasi ya, pemberitaan online-nya, kemudian di YouTube ini gitu. Yang kita inginkan kan mewariskan kebaikan buat anak-anak kita. Coba lihat berapa banyak ini kayak Om Dede dengan butik bawa jemaah umroh. Berapa pahala Nabi Ibrahim dan keluarganya? Allah. Dari nilai kedermawanan. Dia nggak mikir kalau nanti kami bangun ini orang apa buat kita gitu. Tapi dia paham ini adalah kebaikan, legasi kebaikan. Nah, harusnya keluarga kita hari ini mencontoh itu. Pertama, belajar keyakinan kepada Allah. Apa yang kita keluarkan itu pasti Allah menggantinya. Manfaat sedekatin min mal. Sedekah itu tak mengurangi harta. Jadi mungkin kalau Abi Yudi berteori kan, kalau Om Dede sudah praktisi gitu. Kan sudah bisa cerita kan. Insya yang disedekahkan selama ini mungkin terasa balasannya. Salah satunya bolak-balik ke Tanah Suci. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Kan tidak semua orang bisa bolak-balik ke Tanah Suci. Tapi Om Dede, subhanallah, bisa ke Tanah Suci itu bagian daripada apa yang sudah dikeluarkan hari ini. Nah, bagaimana keluarga kita
juga memahami nilai-nilai kedermawanan di tengah orang hari ini cenderung hidup individualistik, Ya. hedonisme, kapitalisme. Tapi Nabi Ibrahim telah menurunkan nilai-nilai kebaikan itu, kedermawanan itu di samping akidah, di samping ketawakalan, kemudian adalah kemandirian. Nah, sekarang konteksnya begini. Kalau Abi Yudi tanya ke Om Dede, Ya. apa sih niat Om Dede kalau Rio Mac ini berkembang? Niatnya buat amal soleh aja. Ya. Insyaallah. Apa sih niat Om Dede kalau kalau butik umroh ini berkembang? Pengen mengumrohkan orang banyak. Hah? Insyaallah, insyaallah. Kan ya. Kan itu mindset ya. Jadi ada orang menipu gitu dengan usaha, dengan bisnis. Padahal nih, ya, kalau kita ini bukan tentu bukan nabi ya. Tapi kalau kita ini adalah pedagang yang jujur, kemudian kita menjalankan itu dan mindset kita agar bisa berwakaf sebagaimana keluarga Ibrahim. Allah. Agar bisa berwakaf sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan. Agar bisa bersedekah sebagaimana ulama-ulama terdahulu kan begitu ya. Apalagi sahabat-sahabat ya. Nah, artinya apa Om Dede? Ya, kalau kita telah mampu mewariskan ini menjadi mindset anak-anak kita, Rio Mac selain beramal soleh, butik umroh agar bisa memberikan manfaat, membuka lapangan kerja dan setiap keuntungannya, ya saya ingin juga berwakaf kayak keluarga Nabi Ibrahim. Allah. Kalau mungkin saya nggak bisa berwakaf, tentunya nggak mungkin buat Ka'bah lagi. Ya. Saya bikin masjid dengan KBH manasik yang saya mungkin nanti di situ berwakaf masjidnya. Amin. Ada orang manasik di situ. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ada ruang podcast di situ. Amin. Kan itu luar biasa. Dan apa sih keinginan Om Dede kalau butik ini untung atau Rio Mac ini gitu ya, sudah monetize ya? Setelah menghasilkan, Insyaallah. saya ingin membayar zakat yang terbaik. Amin. Kan itu ya, bukan lagi bicara omset, tapi bagaimana saya ingin berzakat mal yang terbaik, berwakaf yang terbaik. Dan itu menjadi legacy kita kan. Jadi kalau Rio Mac nggak ada lagi, kemudian ini ada nilai edukasi, literasi yang ditonton orang, pahala ngalir. Amin. Dan setiap keuntungannya juga kemudian diwakafkan, ini menjadi legacy kebaikan Rio Mac. Om Dede di sini ownernya kan, iza matal insan in fotoan amaluhu ila misalasin sadaqatin jariyah. Nah, apa itu sadaqatin jariyah? Wakaf. Allah. Jumhur ulama sependapat sedekah jariyah itu wakaf. Kenapa? Wakaf itu nggak habis kan pokoknya. Kalau zakat kan habis ya. Tapi kalau wakaf ini nggak habis pokoknya. Nilai manfaat itu. Nah, diambil dari nilai manfaatnya untuk mauquf alaih. Ka'bah coba lihat. Siapa yang mau mengganggu Ka'bah itu? Pemiliknya akan marah besar. Kan? Allah. Dan itu adalah ikhtiarnya Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar kan. Amin. Panas-panas dulu Om Dede, nggak kayak hari ini kan pakai Allah. keramik. Sapa Marwa nggak kayak sekarang kan yang ada AC-nya, ada air zam-zamnya. Panas banget kan dulu kan. Tapi coba lihat dari nilai kedermawanan kebaikan. Nah, harusnya kita memang bisa dan mampu menteladani nilai-nilai itu. Nah, semoga banyak anak-anak hari ini menjadi generasi wakif. Generasi yang mau berwakaf, yang mau berinfak sedekah, dan itu luar biasa. Ketika mereka mandiri, berkarya, kreatif, mereka punya usaha, kayak Om Dede punya tour and travel, Amin. punya media, ya kan, nah, sehingga hasilnya itu nanti dia mewakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan itu manfaatnya kan banyak sekali gitu. Ya, kita kasih contoh. Masih berkuda? Masih berkuda. Kita ngopi dulu. Kemarin kalau cerita kuda kita ngopi dulu. Amin. Kemarin berkuda, maaf Pak Yudi nggak diundang. Nggak diundang ya itu. Kuda cuma 2 masalahnya. Ya, kuda 2 ya. Itu sahabat Nabi itu ada yang berwakaf kuda. Dan kalau kita teruskan generasinya, kayak kita punya kartu keluarga gitu, itu silsilahnya ada kuda sahabat yang masih hidup hari ini. Allah. Jadi wakaf ini kan modelnya macam-macam. Jadi wakaf melalui uang, yang kemudian Om Dede belikan sepasang kuda, kemudian kuda ini beranak pinak, subhanallah.
ketika induknya meninggal dunia ada penggantinya. Nah dari situ kudanya ya bisa dilatih, kemudian melahirkan atlet. Nah kalau dari keturunannya yang mengganti induknya itu Umar bilang kan, Oh, wallahu alam ini ada iya. asarnya. Jadi Umar itu melarang kalau ada yang produktif itu disembelih. Gitu. Misalnya Oh, dombanya lagi hamil, kambingnya lagi hamil, gitu. Nggak usah disembelih, biar dia punya anak dulu. Jadi kalau ayamnya oh, bertelur, biar dulu menetas telurnya. Gitu. Nah artinya apa? Pengganti induk yang mati tadi, kan itu nilai wakaf nggak boleh habis kan. iya, iya, iya. Nah, jadi tapi dia berkembang, itu kudanya kan bisa sampai ratusan ribuan kalau dikelola Insyaallah. dengan baik. Dan anak-anak yang banyak itu boleh dijual. Lalu ada pengganti induknya. Begitulah terus nilai keabadian daripada wakaf itu. Itu bicara terkait dengan Kuda. nilai-nilainya ya dan kuda ya. Dan banyak yang bisa dibuat dengan wakaf. Jadi orientasi anak-anak kita, generasi kita ya begitu Om Dede. Belajarlah dari keluarga Ibrahim alaihissalam yang meyakini apa yang telah diberikan itu pasti Allah mengganti yang lebih baik. Bagaimana orang tua menanamkan hal itu? Itulah pertanyaan yang super sekali. Super, super. Masya Alhamdulillah. Allah. Iya, jadi sebuah kearifan, kebijaksanaan dan Nabi Yudi senang dengan parenting Nabawi Insyaallah, hari ini ya. insyaallah. Memang keteladanan. Oh, Contoh, ketika pulang Jumatan, seorang ayah bilang sama anaknya, "Nak, dengar tadi ada ustadz yang khutbah. Lalu ustadznya menyampaikan, eh, padamkanlah api neraka walaupun sebutir kurma." Kan ada hadisnya kan? alhamdulillah. Fatakunar walau bisiki tamr. Lalu ayahnya pegang pundak anak laki-lakinya. Sebutir kurma saja bisa memadamkan api neraka nak, yang kau sedekahkan. Apalagi sebidang tanah yang kau jadikan masjid. Sebidang tanah yang kau jadikan tempat Allah. pemakaman untuk masyarakat. Rumah yang kau jadikan rumah singgah. Hafiz Quran dan seterusnya. Itu anak yang Oh, tertanam jiwa mindset ayahnya. Ya kan? ya, ya, ya. Belajar dari keteladanan orang tuanya. Nah, artinya apa Om Dede? Ya kita juga harus mengajarkan ini kan pada keluarga kita. Ya. Nah, alhamdulillah Riomek ini kan akan ditonton banyak Alhamdulillah, keluarga alhamdulillah, alhamdulillah. yang followernya udah jutaan ya sekarang. Alhamdulillah. Sebutlah 1 juta orang Indonesia yang melihatnya. Insyaallah, Oh insyaallah. begini ya. Jadi Om Dede ingin nggak masuk surga satu keluarga? Oh, ingin sekali. Nah kalau keluarga merindukan surga kan biasa. Tapi kalau surga merindukan keluarga, itu baru luar Takbir. biasa. Allahu Akbar. Surga merindukan keluarga. Amin. Siapa yang dirindukan itu? Nah, kenapa Rasulullah disebut Abul Yatama? Jadi dia ngeliat anak, kemudian ayahnya wafat, anak ini cerita, nggak ada lagi yang mengcover kehidupannya. Nabi bilang, biarlah saya jadi orang tua semua, ya kan? Mungkin Om Dede telah melakukan Insyaallah, insyaallah. banyak kebaikan buat panti asuhan gitu ya. Amin. Bisa sebut juga Abul Yatama nih. Allah karim, Nah, insyaallah. anak itu bahagia sekali. Nah, apa artinya? Nabi juga mengatakan anak kafil yatim fil jannah. Aku dan orang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini, ya kan? Dan subhanallah, ya. Jadi Nabi yang sudah dijamin masuk surga, kemudian mempraktekkan menyantuni anak yatim. Coba tuh, kalau orang tuanya suka menyantuni anak yatim. Allah Akbar. Maaf ini, bukan ada maksud yang lain. Insyaallah, insyaallah. Almarhum Papa Om Dede kan suka nyantuni anak Allahu yatim. Akbar. Subhanallah. Ih, Alhamdulillah, alhamdulillah. jangan-jangan anak yatimnya udah jadi sarjana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak yatimnya udah berkeluarga. Insyaallah, Itu insyaallah. kan Papa Om Dede mengalir pahalanya. Jangan-jangan Papa Om Dede bertetangga dengan Rasulullah di surga. Allah, insyaallah, insyaallah, Nah, insyaallah. coba. Itulah nilai kedermawanan. Akaza. Iya, seperti 2 jari ini. Nggak perlu tahu alamatnya di mana. Yang penting aku dan orang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini. Insyaallah, Jadi insyaallah. kalau ayahnya suka menyantuni anak yatim, seperti Papa Darul, boleh jadi Om Dede, Kakak Barde suka menyantuni anak yatim juga hari ini. Insyaallah, insyaallah. Itulah keteladanan itu.
Jadi hebat kan kalau ditanya, kenapa sih Om Dede semangat ngurusin travel, terusin media? Ya, penghasilan saya separuhnya saya akan wakafkan, lalu sebagiannya untuk anak yatim, dan Amin, tentu insyaallah. 2,5%-nya untuk zakat. Nah, itulah nilai kedermawanan. Dan kita belajar pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, caranya jadilah teladan, contoh ya buat ponakan kita, buat keluarga kita, banyaklah. Kita kira begitu Om Dede. Ini boleh udah cukup panjang lebar kayaknya. Ngopi dulu. Ngopi. Atau langsung berkuda kita. Nanti habis ini boleh. Telepon ke soal tuh nanti. Tapi kalau berkuda kayaknya Om Dede mau buru-buru aja. Mau ngajak balapan. Takbir ya. Bismillah. Closing statement lebih Ya, buat masyarakat kita. ya, generasi wakif berarti generasi yang gemar berwakaf. Generasi yang gemar berinfak, bersedekah. Nah, kita sebagai orang tua, ayah bunda, bapak ibu melalui Riomek yang Masya Allah, tabarakallah ya, satu channel yang mengedukasi banyak Alhamdulillah. hal lah ya, termasuk bab parenting ini. Dan ini momentum sudah 7 Zulhijjah, 8, 9, insya Allah kita akan puasa Arafah bersama keluarga. Amin, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga juga terbiasa ya untuk berwakaf seperti keluarga Om Dede. Amin ya Rabb, insyaallah, Ya, insyaallah. menyantuni anak yatim. Dan kita harus tahu Ka'bah itu dari Mufti Saudi mengatakan itu adalah wakafnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, mudah-mudahan di Indonesia semakin banyak anak-anak muda ya, keluarga kita yang gemar berinfak, bersedekah, apalagi berwakaf, sehingga menjadi kebaikan, menjadi legasi kebaikan buat kedua orang tuanya, termasuk Insyaallah Bidi. termasuk Papa Darul, orang tuanya Om Dede, yang boleh jadi hari ini dia terus menerima pahala yang terus mengalir setiap hari, dan ampunan dari Allah karena doa anak-anaknya kan. Allahumma firli junubi wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Doa terbaik ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Semoga Riomek terus mengedukasi masyarakat. Amin. Belajar dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin. Makasih Bedi. Sama-sama, berkah. Ya. Riomek TV, hilangkan kebosanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.